Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vita, sehat Ibu Vita? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. jazakallah khair atas pemaparannya dan penguatannya terkait sama ilmu. Ustazah, mungkin bisa dijelaskan juga kriteria seperti apa? Karena kan banyak juga dari hadis-hadis itu ya, ilmu itu juga ada ternyata yang masuk ke jadi ahlun nar gitu ya, selain memang motivasi. Agar kita tidak menjadi ahli ilmu, penuntut ilmu ataupun juga yang menyebarkan itu sebagai misalnya ada teman-teman yang memang sudah berilmu kemudian menyebarkan, jadi kita tidak salah langkah gitu. Itu rambu-rambunya apa aja Ustazah gitu. Karena ternyata ahli ilmu pun ternyata banyak yang masuk kami gitu ya. Itu kira-kira apa biar kita juga ada rambu-rambunya Ustazah, sebagai ataupun ada dua ya, sebagai penuntut ilmu sikapnya harus seperti apa agar tidak justru menjadi ahli nar, kemudian sikap bagi pendakwahnya itu sendiri seperti apa Ustazah, rambu-rambu. Syukran Ustazah. Baik Ibu Vita. Terima kasih atas pertanyaannya, jazakillahu khair. Pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada 3 golongan manusia yang pertama kali masuk ke dalam neraka, dan hadis ini disampaikan ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara 3 golongan yang akan Allah seret pertama kali ke dalam api neraka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia punya niat yang salah. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah tanya, untuk apa engkau berjihad? Ia mengatakan, tidaklah aku berjihad kecuali aku ingin ridhamu. Allah yang tahu apa yang terbesit di dalam hatinya. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong, wahai mujahid. Sebenarnya yang terbetik di dalam hatimu itu adalah ingin disebut sebagai pahlawan. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Orang-orang menyebutmu sebagai seorang pahlawan. Maka saatnya engkau diseret ke dalam api neraka. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu Al-Quran, ya, orang yang alim, orang yang punya ilmu. Tapi ternyata dengan ilmu yang Allah berikan itu bukan ia gunakan untuk mengajarkan orang karena Allah. Ia ingin mengajarkan orang lain ilmu agar ia disebut sebagai seorang yang alim. Agar manusia mengatakan, oh fulan itu adalah orang yang berilmu. Oh seganilah fulan karena dia itu adalah seorang yang banyak ilmunya. Kemudian manusia pun mengatakan demikian ya. Allah mengatakan nanti kepada orang yang berilmu nanti di akhirat, bukankah aku telah memberikan kepadamu fasilitas untuk bisa masuk ke ruang Zoom misalnya ya. Bukankah aku telah memberikan fasilitas kepadamu untuk menuntut ilmu? Maka orang yang berilmunya akan mengatakan, bala ya Rob, betul, engkau telah memberikan itu semuanya kepadaku. Kemudian Allah bertanya ya, untuk apa kau gunakan ilmumu? Maka kata orang tersebut, aku sebarkan ilmuku hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Dan Allah yang mengetahui isi hati orang tersebut. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong. Ketahuilah sesungguhnya ketika engkau menyebarkan ilmu, tidak lain kecuali agar orang menyebutmu sebagai seorang yang berilmu. Nah, yang ketiga adalah orang yang dia memiliki harta, dia keluarkan hartanya, dia infakkan hartanya di jalan Allah, ternyata di dalam hatinya terbesit agar dia disebut sebagai orang dermawan. Maka hati-hatilah wahai kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai apa yang kita lakukan dari sebuah amal solih ini ternyata niatnya sudah rusak. Niatnya bukan mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan ridha Allah, tapi lebih dari itu ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Di langkah yang harus kita lakukan agar kita tidak masuk ke dalam penghuni-penghuni neraka Allah adalah luruskan niat. Dan ini Ibu Vita sebenarnya ada satu bab ya, yang itu harus kita pelajari dulu sebelum kita berilmu. Di antara ilmunya adalah adab. Adab dalam menuntut ilmu. Nah, banyak para ulama itu yang telah menulis banyak sekali kitab bagaimana adab terlebih dahulu yang diutamakan sebelum ia berilmu. Karena orang berilmu, kalau dia beradab, maka semakin tinggi ilmunya, maka ia akan semakin tawadhu, akan semakin rendah hati. Beda ketika orang berilmu tapi dia nggak memiliki adab. Maka dia semakin tinggi ilmunya justru semakin sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ia jadikan ilmu tersebut bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru untuk mendebat manusia lainnya. Dan hati-hati dengan jebakan-jebakan iblis. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika kita berilmu, kemudian kita mengatakan, ilmu ini bukan
dari Allah, melainkan dari usaha yang kalau malam, kalau siang itu kita belajar misalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka nanti ada juga orang-orang, ya kata Rasulullah SAW, yang mana ketika sudah dekat dengan kematian, ya kemudian Allah takdirkan ia untuk mengerjakan amalan ahli neraka dan Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Para ulama mengatakan di antara amalan, padahal dia di dunianya mengerjakan amal-amal soleh, tapi di detik-detik terakhirnya Allah jadikan ia untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Para ulama mengatakan bahwasanya di antara amalan penduduk neraka yang ia lakukan ketika di detik-detik ya menjelang kematian itu adalah disebabkan karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Yang kedua, jauhi sombong. Kalau kita sudah luruskan niat, maka jauhi yang namanya sombong. Tidaklah ilmu yang Allah titipkan kepada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk ambil, maka Allah ambil ilmu itu dari kita. Kalau Allah berkehendak untuk memberi, maka ilmu itu akan Allah beri kepada kita. Katakan kepada diri kita, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan lebih mudah untuk duduk bareng bersama siapapun kita. Orang yang berilmu itu bukan orang yang mengeksklusifkan dirinya, bukan. Orang yang berilmu semakin berilmu dia harus tunjukkan dengan adabnya yang semakin baik, dengan tutur katanya yang semakin baik, dengan sopan santunnya, akhlaknya yang semakin baik. Bukan orang yang tinggi ilmunya justru semakin kasar perkataannya, semakin tidak mau menyapa orang, bukan. Semakin bertambah ilmu, semakin terpancar pula kepribadian yang bagus darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Vita, barakallahu fiik.